Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan hak istri atas suami. Yang keempat yaitu mendapatkan pengajaran dan pendidikan agama dari suami. Ini agak kurang yang tertulis, mendapatkan pengajaran pendidikan agama dari suami. Ya. Dalilnya adalah surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tafsiran dari ayat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli ilmu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Ajari diri kalian, istri kalian kebaikan dan ajari adab-adab kepada mereka. Ya. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah berkata, an ya'murahum bi ta'atillah wa yanhahum an ma'siyatih. Yaitu hendaknya suami memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk taat kepada Allah dan mencegah istri dan anak-anaknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam atau ahli tafsir Al-Alusi, ya, di dalam kitab Ruhul Ma'ani mengatakan, wastudilla biha ala annahu yajibu ala rajul ta'allumu ma yajibu minal fara'id wa ta'limuhu lihaula. Berdasarkan ayat ini, wajib bagi seorang suami untuk belajar apa yang wajib baginya. Ini saya sering katakan, belajar ilmu agama bagi yang bukan memproyeksikan dirinya untuk sebagai ahli ilmu, penuntut ilmu, nanti dia berdakwah menjadi ahli fatwa di masyarakat, kemudian tokoh agama di masyarakat. Maka caranya, kalau dia hanya sebatas ingin mempelajari ilmu agama, menjadi hamba Allah yang baik, beragama di atas di atas ilmu agama, maka caranya adalah dia mempelajari rukun Islam, rukun iman dengan detil dan berdalil, sistematis. Itu saya nasihatkan. Yang sudah lama-lama ngaji, ya, mungkin belum dapat halaqah yang ustadz yang mengajari rukun Islam, rukun iman dari awal, panggil lulusan S1 Madinah, S1 Libya, S1 STDI, panggil, ajari kita ke rumah, kita dan istri-istri kita, atau kita dan istri dan anak-anak kita. Ya, ajari mereka rukun Islam, rukun iman. Habis itu apa? Habis itu yang ketiga adalah perkara yang kita tidak boleh bodoh di dalamnya karena kita berkecimpung di dalamnya. Seperti pengusaha, dia belajar ilmu usaha dalam agama Islam. Berniaga, dia belajar ilmu niaga dalam agama Islam. Berjual beli, dia belajar ilmu jual beli dalam agama Islam. Yang ketiga. Yang keempat, pelajari zikir-zikir dan doa-doa, amaliyah yang bermanfaat untuknya nanti kelak setelah dia meninggal. Empat itu saja cukup. Insya Allah ilmunya akan menjadi ilmu yang mumpuni. Ya, tidak usah yang aneh-aneh. Kalau seandainya ada ustadz yang ngajak untuk membaca kitab yang lebih luas, nah itu nanti setelah melaksanakan empat ini. Nah, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka wajib bagi seorang suami untuk belajar apa yang wajib baginya dan mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Ya, kepada istri dan anak-anaknya. Ustaz, di dalam ayat tadi, qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yaitu istri. Ini anak di mana Ustaz? Maka para ulama mengatakan, wa adkhala ba'dhuhumul aulad fil anfus. Anak masuk ke dalam diri karena anak adalah bagian dari kita.
Ini hati-hati nih. Yang ingin punya umur panjang, meskipun dia sudah meninggal di dunia, tapi pahalanya terus mengalir, ya, meskipun sudah habis dagingnya di dalam kubur, tulang-tulangnya habis sehingga tinggal satu tulang ekor saja, maka didiklah anak menjadi anak yang saleh. Itu adalah umur kedua. Investasi yang paling nyata bagi seseorang adalah anak yang saleh. Dan itu harus mengeluarkan effort yang kuat, serius, mendidik anak serius, jangan asal-asalan. Sebagian suami kadang-kadang tidak ikut di dalam pendidikan anak. Nah, ini nanti mungkin kita akan kaji dalam pengajian yang lain. Ini kan antara suami istri, pendidikan anak juga perlu kita bahas secara intensif, ya, bagaimana pendidikan anak. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dalil yang menunjukkan bahwa seseorang wajib untuk suami untuk memberikan pengajaran pendidikan agama kepada istrinya. Jika suami tidak sanggup memberikan pengajaran pendidikan agama, maka dia sediakan fasilitas untuk sang istri belajar ilmu agama. Dia sediakan fasilitas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Al-Qurtubi, "Fa'alaina ta'limu auladina wa ahlina ad-din wal khaira wa ma la yustaghna anhu min al-adab." Maka wajib bagi kita para suami mengajari anak-anak kita dan istri kita agama dan kebaikan. Wajiblah hukumnya, ya. Yang tidak mengerjakan yang wajib diancam siksa, ya. Dan ini pengalaman para ikhwah. Ini termasuk pendidikan anak. Menarik juga, nanti kita bahas pendidikan anak. Saya pimpinan pesantren. Kadang saya dapati anak-anak santri saya itu dia bengong, pandangannya kosong. Ini anak yang seperti ini tidak boleh dimarahin, harus didekatin, ditanya, ada apa nak? Saya baru lihat bapak ibu saya bertengkar, Ustaz. Itu kepikiran. Dan pesan yang kedua, orang tua harus ada. Dua orang tua harus ada perannya. Sebagian suami kadang-kadang, tuh urus anak tuh, salah tuh. Ayo kita urus sama-sama. Nasihatin anaknya tuh. Nggak becus jadi anak. Enggak. Suami kadang, perhatikan, LGBT terjadi gara-gara sang anak laki-laki tidak dapat sentuhan ayah di dalam rumah. Maka coba introspeksi diri antum. Berapa lama antum ngobrol sama anak? Berapa gembira dia ketemu dengan antum, wahai para bapak? Kalau dia ketemu, ayah, abah, peluk, senyum, cerita, heboh, dan bapaknya meladeni. Dan meladeni, benar-benar meladeni, dan dengan sepenuh hati, bukan sekedarnya, ya, bukan sekedarnya. Salah satu penyebab LGBT adalah ketika sang anak tidak dapat sentuhan ayah di rumah, lalu di dalam pesantren dia dapatkan sentuhan kakak kelasnya, dan dia merasa nyaman, akhirnya kebablasan. Harus ada figur ayah dalam diri seorang anak. Bagaimana sang anak kalau ada apa-apa dia, mana ayah, mana abah, saya ingin ngobrol. Ya, nanti kita bahas kalau saatnya kita bahas tentang daurah rumah tangga, tentang anak, ya. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu hak bersama yang harus ada antara suami istri adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini juga harus dilakukan oleh sang suami dan sang istri secara bersamaan. Nanti kita akan bahas masalah itu. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi dalam surat Maryam ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ismail, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan Nabi Ismail senantiasa memerintahkan anaknya, istrinya untuk salat, memerintahkan istrinya untuk salat.
bayar zakat, dan beliau termasuk orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini seorang suami wajib untuk memberikan pengajaran pendidikan agama kepada istrinya, terutama hal-hal yang wajib. Di antaranya salat, perkara yang paling wajib setelah 2 kalimat syahadat. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil istrinya, "Ya ahlah, sallu, sallu." Wahai istriku, ayo salat, ayo salat. Wa kanatil anbiya idza nazala bihim amrun faz'u ila salat. Dan ini adalah kebiasaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau mereka punya sesuatu yang menyesakkan dada mereka, maka mereka bersegera mengerjakan salat. Maka ajari itu kepada istri-istri kita. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa seorang suami semestinya memberikan pengajaran kepada istrinya apabila dia ingin melaksanakan kewajibannya. Di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukul mereka ketika tidak salat ketika mereka berumur 10 tahun. Ini salah satu contoh dalil bahwa suami wajib memberikan pengajaran pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya. Kepada istri dan anak-anaknya. Baik. Yang kelima, termasuk dari hak istri terhadap suami adalah istri mendapatkan penjagaan dan mendapatkan rasa cemburu. Maksudnya apa? Sang suami menjaga aurat sang istri, menjaga kehormatan sang istri, menjaga kemaluan, menjaga aurat sang istri agar tidak terbuka. Ini hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Di antara yang menunjukkan akan hal ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa jangan sampai sang suami membiarkan ada orang ketiga yang merusak hubungan antara suami istri. Ya. Di antaranya sang suami membiarkan istrinya berduaan dengan laki-laki lain. Nah, ini termasuk hal yang buruk. Termasuk di dalamnya adalah ipar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khabbaba man afsada imra'atan 'ala zawjiha falaysa minna." Siapa yang merusak istri hubungannya dengan suaminya, maka bukan dari kami. Dan ini dosa besar. Sang suami yang membiarkan istrinya berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, akhirnya sang istri ada rasa cinta, rasa sayang, rasa senang kepada laki-laki lain. Sang suami tidak menjaga rasa cemburunya terhadap istrinya, tidak menjaga kehormatan istri, aurat istri, kemaluan istri, maka ini termasuk daripada dosa besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan di sini, "Falaysa minna," bukan dari kami. Dan kata-kata "falaysa minna" termasuk daripada lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada dosa besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa." Jauhi oleh kalian memasuki tempat-tempat perempuan, termasuk di dalamnya tempat khusus istri kita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ditanya, "Ya Rasulullah, ara'aital hamu?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat engkau tentang al-hamu, yaitu ipar suami? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-hamu al-maut." Ipar suami adalah kematian. Maksudnya
kehancuran rumah tangga tersebut. Jangan bermudah-mudah istri kita berhubungan dengan kakak kita, adik kita, bahkan mohon maaf, bahkan bapak kita. Bahkan bapak kita. Ya, berdua-duaan, bersafar berdua. Karena alhamu adalah aqaribuz zauj. Karena yang namanya alhamu adalah kerabat suami. Termasuk di dalamnya adalah bapaknya. Tetapi yang memang yang paling ditekankan adalah ikhwatuz zauj, yaitu saudara-saudara laki suami, baik sekandung, sebapa, seibu. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah, ini sedikit tentang perceraian. Perceraian itu adalah salah satu target operasi iblis. Iblis tidak akan berhenti mengganggu seseorang kecuali ketika dia sudah bercerai dengan istrinya. Target operasi iblis adalah menceraikan hubungan suami istri. Kenapa? Karena ketika cerai terjadi perzinahan. Dan itu yang diinginkan oleh iblis. Coba perhatikan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yadha'u 'arsyahu 'alal ma'." Iblis meletakkan singgasananya di atas air. "Tsumma yab'atsu saraya." Lalu iblis mengutus pasukan-pasukannya. "Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah." Orang yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, paling dipercaya oleh iblis adalah orang yang paling besar godaannya bagi manusia. Yaji'u ahadu, salah seorang pasukannya datang kepada iblis. Fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Ia mengatakan, aku telah melakukan seperti ini. Aku telah menggoda mereka. Seperti ini godaanku. Fayaqul ma sana'ta syai'an. Kata iblis, enggak. Pergi lagi, ganggu. Engkau tidak melakukan apapun. Thumma yaji'u ahadum fayaqul ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati. Lalu datang orang, pasukannya, mengatakan, tidaklah aku tinggalkan si fulan sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Kata iblis, ni'ma anta fayaltazimu. Engkau adalah pasukanku terbaik. Lalu dia peluk. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa target operasi iblis adalah merusak hubungan suami istri. Ya, maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan salah satunya tadi, hak istri adalah dijaga kehormatannya, mendapatkan rasa cemburu dari suaminya. Dan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau memiliki istri, lalu beliau cerai. Kemudian beliau menikah lagi dengan yang lain, cerai lagi, menikah lagi dengan yang lain, cerai lagi. Dan beliau mengatakan, "Law ra'aitu imra'ati, law ra'aitu rajulan ma'amrati la darabtu bis-sayf ghairu musfih." Kalau aku melihat seorang lelaki bersama istriku, aku akan tebas leher lelaki tersebut dengan pedang yang bukan bagian tajamnya. Sakitan mana? Dua-duanya sakit, yang satu mati, yang satu ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Sa'ad bin Ubadah ini seorang suami yang pencemburu. Bahkan ketika saya katakan tadi, dia menikah lalu dia cerai, nikah dia cerai. Ini yang dicerai-cerai janda-janda dia tidak boleh menikah dengan yang lain. Dia nafkahi semua itu, janda-jandanya. Kenapa? Karena dia cemburu kalau seandainya janda yang pernah dia nikahi, si janda ini, istri mantan dia ini, yang pernah dia digauli oleh laki-laki lain. Saking pencemburunya. Jadi antum kalau ingin banyak istri begitu caranya. Cerai, nikah, cerai, tapi nafkahi. Oke, cerai, nafkahi. Karena batasnya kan cuma 4.
Maka berita tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ata'jabuna min ghairati Sa'd?" Apakah kalian heran dengan rasa cemburunya Sa'd bin Ubadah kepada istrinya, agar tidak terlihat orang, tidak terlihat auratnya, terjaga kemaluannya, terjaga kehormatannya, terjaga wajahnya. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahi inni la aghyaru min Sa'd. Demi Allah, aku lebih cemburu daripada Sa'd. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Wa min ajli ghairatihi, oleh karena rasa cemburu Allah Subhanahu wa taala lah akhirnya diharamkan perbuatan zina yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka jaga pada ikhwan, jaga kehormatan istri, jaga aurat istri, jaga kemaluan istri, jaga perhiasan istri jangan sampai terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jaga bau wangi tubuh istri kita, jangan sampai tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tidak mengkhianati dan memata-matainya. Ini termasuk daripada hak istri. Ya, dan termasuk di dalamnya adalah tidak mencari-cari kesalahan istri, di antaranya melalui HP-nya. Handphone itu adalah milik pribadi sang istri. Tidak berhak suami untuk menilik-niliknya, melihat-lihatnya, kecuali dengan izin sang istri. Dan ini saya pesan pada ikhwan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Kita kadang dengan orang lain sangat sopan. Pak, mohon maaf, mohon diangkat Pak HP-nya. Silakan angkat aja. Oh, saya nggak berani Pak, itu bukan punya saya. Kenapa terhadap istri kita tidak seperti itu? Apakah karena keseringan kita bertemu akhirnya hilang rasa? Seperti pepatah Arab mengatakan, kathratul mithas tudhibul ihsas. Saking seringnya bersentuhan akhirnya hilang rasa? Enggak. Dia manusia, wajib untuk dihormati privasinya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah seorang wanita, seorang muslim suci, harta seorang muslim suci, kehormatan seorang muslim suci. Inna amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza. Inna a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza. Sesungguhnya harta kalian suci sebagaimana sucinya hari kalian ini, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian darah kalian suci sebagaimana sucinya hari kalian ini, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Dan kehormatan kalian, harga diri, termasuk di dalamnya hal-hal yang dimiliki oleh sang istri. Ini tidak diperbolehkan seseorang untuk memata-matainya, kecuali jika ada hal yang mencurigakan. Ya, berubah sikap, tidak mau digauli dan seterusnya. Kemudian kalau telepon sembunyi-sembunyi, kita berhak untuk mengetahui kalau begitu apa yang disembunyikan dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nah ini yang paling utama dari hak istri. Mohon perhatikan para suami. Yang ketujuh, muasyarah bil ma'ruf, menggaulinya atau berinteraksi dengan istri dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata kerja perintah. Wa'ashiruhunna, gaulilah oleh kalian wahai para suami istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Gaulilah oleh kalian
wahai para suami, istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana menggauli dengan cara yang ma'ruf? Disebutkan di sini beberapa poin, nanti kan kita sebutkan. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Inni uharriju 'alaikum haqqad dha'ifain, al-yatima wal mar'ata." Aku beratkan atas kalian wahai para suami, dua golongan yang lemah. Yang pertama, anak yatim lemah, tidak ada yang biayainya. Perempuan lemah karena tidak ada yang membiayainya. Ya, lemah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kalau janda bertanya, ini mohon maaf ya yang janda bertanya, saya sering memberikan solusi. Yang paling pertama solusinya adalah menikahlah. Banyak laki-laki yang ingin menikahimu. Jangan terlalu tinggi meletakkan standar, menikahlah agar ada yang menafkahinya. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksud dengan ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kita bacakan beberapa tafsiran dari para ulama tafsir. Di antaranya yaitu Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ay ala ma amara Allah bihi min husnil mu'asyarah wal khitab lil jami' idh li kulli ahadin ishra zawjan kana aw waliyan walakin al murad bi hadha al amr fil aghlab al azwaj. Ya, artinya gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan apa yang Allah perintahkan dari bermuasyarah yang baik. Bermuasyarah yang baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara contohnya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi yaitu tawfiyatu haqqiha minal mahri wan nafaqah. Ini saya sebutkan dulu ya, tafsiran dari para ulama. Menyempurnakan hak istri berupa mahar dan nafkah. Ini sudah kita bahas tadi. Wa alla ya'bisa fi wajhiha bighairi dzamb. Dan tidak berwajah yang cemberut tanpa ada kesalahan istri. Ya, suka merengut, tidak suka senyum. Giliran di hadapan perempuan lain aja senyumnya manis-manis. Luar biasa. Ya. Tapi kalau di hadapan istri sukanya cemberut. Ini tidak benar. Tidak benar. Itu bukan muasyarah bil ma'ruf. Wa an yakuna muntaliqan fil qaul. Hendaknya senantiasa bagus dalam ucapan. Itu yang saya katakan tadi. Sebagian laki-laki kadang-kadang kalau seandainya dengan perempuan lain, dengan laki-laki lain, bagus, pada sopan, santun sekali. Makasih ya Mbak. Coba dengan istri, makasih ya sayang, terima kasih. Ya, sebutkan di samping kuping, terima kasih. Jazakillahu khairan. Inni ruziqtu hubbaki. Aku ditakdirkan untuk mencintaimu. Wah. Kalau antum punya permasalahan, itu 99% selesai permasalahannya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para suami perhatikan baik-baik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Wahai Allah, berikanlah di dunia hasanah. Salah satu penafsiran para ahli tafsir hasanah yang dimaksud di sini adalah zaujah salihah. Zaujah salih hasanah min hasanatid dunya. Ya. Istri yang salihah termasuk daripada kebaikan dari kebaikan dunia. Oleh sebab inilah saya sering manggil istri saya, "You are the goodness of the world." Kelepek-kelepek dah. Hasanah di dunia, itu perkataan para ulama, tafsiran para ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia adalah
Istri yang saleh adalah kebaikan dunia. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ad-dunya mata'. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang saleh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna muntaliqan fil qaul, la faddan wala ghalidhan wala mudhiran mailan ila ghairihi. Nah, ini perhatikan baik-baik. Seorang suami hendaknya dia memperhatikan ucapan saat dia berucap kepada istrinya, tidak kasar, tidak keras, dan tidak condong kepada selainnya. Maka sering kan di media sosial ada pertanyaan dari perempuan, kalau seandainya saya mati misalkan, saya sakit keras, kata sang istri ini, saya sakit keras dan kamu tidak bisa mengobati saya kecuali dengan mencium perempuan lain yang lebih cantik dari saya. Nah, bagaimana jawabannya? Yang ditunggu oleh istri adalah berarti ada perempuan yang lebih cantik dari dirinya. Itu tidak boleh, kamusnya nggak boleh itu di hadapan istri. Ya, tidak boleh. Engkau yang paling cantik sedunia. Hiyal alam kullah. Dia adalah alam semesta seluruhnya. Ini sama. La mudhiran mailan ila ghairiha. Tidak boleh menampakkan condong kepada perempuan lain. Tidak boleh. Ini para ikhwah, itu adab di dalam ashiruhunna bil ma'ruf berdasarkan perkataan Imam Al-Qurtubi. Nah, saya berpikirnya bagaimana kalau seorang suami kadang-kadang selalu menjadikan topik poligami menjadi candaan terhadap istrinya. Awas loh, ini nggak enak saya poligami. Bikin masakan istrinya nggak enak saya poligami. Jadi kan bercandaan. Itu menyakitkan istri, nggak boleh. Kalau antum mau langsung nikah sana. Nggak usah jadikan bercandaan. Ini biasanya yang jadikan bercandaan itu nggak jadi-jadi. Saya punya teman di Jakarta ini, belasan tahun saya temani dia, itu mendung aja, nggak pernah hujan. Ngomongannya poligami aja, nggak pernah hujan, nggak pernah jadi. Ya. Ini tidak boleh para ikhwan, menyakiti hati istri. Kalau memang benar, maka nikahlah. Nikahlah dengan baik, dengan mencukupkan rukun dan kewajibannya, sudah. Kan itu syariat Allah Subhanahu. Adapun itu dijadikan sebagai sebuah bercandaan, condong kepada ini, apalagi condong kepada janda si fulana, ini enggak boleh, menyakitkan istri. Dia yang memaksakan untukmu 3 kali sehari, dan setiap kali masak itu dia mikir ini menunya apa lagi. Chef bintang 5 kalah antum, subhanallah. Ya, saya Ramadan kemarin ada kita menyewa chef untuk buka puasa. Kemudian saya tantang beliau, chef, berani enggak? Masakannya tidak boleh terulang, menunya tidak boleh terulang, tidak boleh terulang selama sebulan. Jadi yang buka puasa di pesantren saya harus enak dan enggak boleh terulang menunya. Beliau mikir sambil menghela nafas, sepertinya bisa Ustaz. Coba bayangkan antum, istri 3 kali sehari nggak boleh terulang. Apalagi yang kadang-kadang suami lidahnya lidah sok mahal. Ya, subhanallah. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Bahkan perhatikan baik-baik nih, disebutkan oleh para ulama, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Qila huwa an yatasanna'a laha kama tatasanna'u lahu. Kadang-kadang dimaksudkan daripada gaulilah istrimu dengan baik, maksudnya adalah berpura-puralah untuk istrimu. Ini asin nih makanannya, nggak enak. Habis sang istri mengatakan gimana? Gimana masakannya bang? Enak. Berpura-pura. Sebagaimana kadang-kadang dia pun berpura-pura saat engkau menggaulinya.
Sebagian suami kadang-kadang sudah keluar itu, ya, sudah sedangkan istri masih berjuang. Ketika sang suami mengatakan, gimana ya? Ya, itu para ikhwan. Lihat perkataan para ulama. Ini saya bukan dari kantong sendiri ya, seenak-enaknya, enggak. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, lihat tafsiran yang lain. Wa ashirhunna bil ma'ruf, dan gaulah istrimu dengan baik. Tayyibu aqwalakum lahunna, ucapkanlah ucapan yang baik kepada mereka. Ya, saat memanggil, saat meminta sesuatu, apa salahnya kita memanggil dengan panggilan yang baik, dengan panggilan yang sayang, punya panggilan sayang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umairah, wahai perempuan berkulit putih, pipinya meronah kemerahan. Ya Aish, seorang perempuan yang bernama Aisyah dipanggil dengan panggilan yang manja, Aish. Aisyah tuh dipanggil dengan Aish, itu panggilan unyu-unyu. Laila dipanggil Ilai, gendut dikit gemoy, panggil gitu. Ya, harus punya panggilan. Ini enggak menikah dari mulai awal nikah sampai 15 tahun panggilannya mboe, mboe, mboe. La haula wala quwwata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, panggil dengan panggilan yang baik. Oh, Umairah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tahaddusan bi ni'mah keluarga kecil saya. Saya mengajari anak-anak sampai dia terbiasa. Akhirnya anak saya Abdullah yang pertama, saya kalau jadi suami juga akan seperti Abi nanti, Abah kan. Setiap tahun kadang saya ganti panggilan sayang saya untuk istri. Ya, setiap tahun. Dia nunggu, dan itu saya jadikan challenge. Coba tebak nanti Abah manggil Umi apa. Setiap tahun ganti. Tidak, ini enggak nyunah, enggak. Cuma ini bentuk kita menghormati istri kita. Kita kadang menghormati orang lain luar biasa, tapi menghormati istri kita itu, Pak, sudah tahu buruknya kita luar dalam, masih mau tidur sama kita bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, dan masih memaklumi kita. Subhanallah. Maka harus kita berterima kasih dengan cara asyirhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan baik. Ya. Tahun ini mau berganti tahun nih, 1445. Tahun ini saya panggil istri saya anti ruhi. Engkau adalah ruhku. You are soul. You are my soul. Ini Pak, yang kau yang dirahmati, itu contoh-contoh saja. Cari antum yang lain-lain lah. Jangan nyontoh anak. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan perhatikan baik-baik. Kata Imam Ibnu Katsir, wa hassinu af'alakum, dan perbaiki perbuatan kalian saat makan bersama. Ya, perbaiki perbuatan kalian, wa hayatikum, dan keadaan kalian. Coba kita kalau makan, dipanggil orang makan bersama, bagaimana pakaian kita? Bagus toh? Kita harus berdandan toh? Maka seperti itu pula kita di hadapan istri. Apa salahnya kita berpakaian yang bagus, wangi, ya? Kemudian pakaiannya ini enggak, sebagian suami kadang-kadang pakaian bolong sana, kemudian banyak yang kuning-kuning. Itu kaos yang paling dia suka. Begitukah kita menghormati istri kita yang sudah menyediakan makanan untuk kita? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi ini teori ya, teori. Ya. Nanti prakteknya di lapangan masing-masing ya. Nah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari ayat tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, gaulah istrimu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian wahai para suami membenci istri kalian, apa maksudnya membenci? Lidamamati
aw su'i khuluqin min ghairi irtikabin fahisha aw nusuz, fa hadha yundabu fi ila al-ihtimal. Mungkin karena kurang cantik, biasa saja cantiknya, atau karena ada akhlak yang tidak disukai oleh suami, seperti misalkan istri kadang makannya kurang feminin, angkat kaki, kemudian minum gaya-gaya ontak, guruk. Habis itu sendawa. Ini suami, ini kudanil dari mana? Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati, fa'asa an takrahu syai'an. Mungkin kalian membencinya, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tetapi Allah menjadikan di dalam diri sang istri kebaikan yang banyak. Darinya saya dapat anak, darinya saya dapat kebaikan, kepuasan di atas ranjang, darinya saya dapat makanan yang enak, dan pasti ada. Dan itu yang dikatakan oleh Ustadz kita Abu Jabir Syafiq Riza Basalamah dalam bukunya Setengah Isi Setengah Kosong. Jangan kita selalu melihat yang kosong kepada pasangan, tetapi lihatlah isinya. Ada seorang chef bintang 5 di hotel bintang 5 curhat ke saya, Ustaz, saya tidak ingin menjelekkan istri saya itu yang terbaik bagi saya. Cuma satu kurangnya. Apa? Kurang romantis. Kenapa? Saya ingin dia itu seperti istri-istri dalam film Korea gitu loh, Ustaz. Yang ini kejadian nyata ini, ya. Curhatnya ini kejadian nyata. Saya bilang antum ngambil perbandingan salah, itu kan skenario, ini kan asli gitu. Tapi yang jelas saya ingin memperbaiki kecemburuan atau kecurhatan antum itu. Mohon maaf, antum chef ganteng, istrinya sepertinya cantik. Mohon maaf saya katakan, iya Ustaz, saya seleranya tinggi, istri saya cantik sekali. Baik, tidak romantis tapi cantik. Yang kedua, rumah antum bersih sepertinya. Oh, sangat bersih Ustaz, karena saya tidak suka kotor. Dan itu istri semua yang ngerjakan. Tidak romantis, cantik, dan pembersih. Yang ketiga, anak antum banyak, antum sepertinya dipuaskan oleh istri di atas ranjang. Sangat puas kalau itu Ustaz. Tidak romantis, cantik, pembersih, dan pemuas di atas ranjang. Hat-trick ini. 3 lawan 1, antum masih ngeluh. Begitu cara agar bisa memaafkan kekurangan-kekurangan istri. Ada sebagian suami yang saya ceritakan seperti, sudah Ustaz, saya sudah cari dari A sampai Z, nggak dapat Ustaz, nggak ada kebaikannya sama sekali. Pasti ada ya. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, lan yafraq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang suami yang beriman tidak suka sering-sering marah kepada istri yang beriman. Jika ia membenci salah satu dari sifat istrinya, maka dia akan suka kepada sifat-sifatnya yang lain. Baik. Sekarang kita masuk kepada termasuk daripada muasyarah bil ma'ruf ya. Muasyarah bil ma'ruf. Yang pertama di situ disebutkan tidak menjelekkannya di dalam segala hal, perihal, di dalam segala perihal, kecuali hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak menjelekkan dalam setiap perihal kecuali hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jangan sering-sering selalu menyalahkan istri. Suka-sukalah memaafkan, memaklumi istri. Ada sikap yang harus kita lakukan oleh wahai para suami, yaitu khudhil afwa. Sering-sering lakukan ini kepada istri. Khudhil afwa, maklumilah. Kadang nanti dia cemberut sendiri, pagi-pagi udah cemberut sendiri. Ketika ditanya, kenapa? Saya mimpi kamu poligami. Salah siapa? Ya, makanya ada sebagian ustadz yang nggak berani, hatta mimpi poligami nggak berani. Ya, dia kadang cemberut sendiri, nggak mau ngomong. Makanya kita kadang-kadang memahami di jalan itu ada perempuan yang sen kiri belok kanan.
Dia mungkin sedang memikirkan apa tentang suaminya, masakan apa atau itu harus dimaklumi. Jadi jangan selalu disalahkan. Mudah-mudahlah memaafkan. Maklumilah keadaan istri. Dan itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidaklah seorang suami yang beriman sering memarahi istri yang beriman. Jika dia membenci sesuatu, maka dia suka kepada yang lainnya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu selalu bermuka manis, talaqatul wajh. Antum ya di depan cermin, bagaimana senyum terindah yang antum miliki itu berikan kepada istri. Senyum terindah yang antum miliki berikan kepada istri. Kenapa? Karena itu termasuk daripada ma'ruf. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Yang artinya jangan sekali-kali engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu tersenyum. Dan kemudian bukan hanya wajah tersenyum, tetapi menghadap kepadanya. Di dalam hadis wa anta mumbasitun ilaika biwajhik. Engkau dengan wajahmu yang tersenyum tersebut menghadap kepadanya. Iya wahai istriku, ada apa? Senyum. Dengan senyum yang paling bagus yang sering engkau berikan kepada wanita-wanita di luar sana. Ya, saya pernah nanya ke Ustaz Abu Sulaiman Maududi hafizahullah ta'ala. Waktu itu kita di Mekah, saya, Ustaz Firanda, Ustaz Abu Sulaiman. Saya katakan, Ustaz, kenapa ya kita itu kalau melihat perempuan di luaran rumah itu seakan-akan terlihat cantik semua. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang saya tidak dapat waktu itu, tidak kira waktu itu. Kata beliau, karena wanita-wanita yang antum lihat ini, antum tidak tahu dalamannya apa, sifat aslinya bagaimana. Dan itulah bisikan syaitan kepada manusia. Ya. Padahal yang ada di dalam rumah dialah yang terbaik. Tetapi karena kita keseringan berhubungan dengannya, akhirnya hilang rasa. Atau kita mengetahui sedikit dari keburukannya, akhirnya berkurang rasa takjub kita. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi maksud saya, tersenyumlah dengan senyum yang paling indah, yang paling baik yang engkau pernah miliki, yang kadang engkau berikan kepada perempuan-perempuan di luar sana. Berikan kepada istri yang sah, yang melayanimu dengan baik, yang sabar dengan segala macam keburukanmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah berkata-kata yang baik kepada istri. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa qulu linnasi husna, surah Al-Baqarah ayat 83. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Manusia yang paling utama kita ucapkan ucapan yang baik adalah istri kita. Saat meminta, saat memanggil, saat berdiskusi, saat ngomong, ya, ucapan-ucapan yang baik ucapkan. Ucapan-ucapan yang baik kepada istri kita. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya mengambil saran dan mendengarkan perkataannya. Ini termasuk daripada muasyarah bil ma'ruf, yaitu sebagian suami kadang-kadang kalau seandainya berhadapan dengan istrinya, maka dia mengatakan, kamu diam, saya yang berhak ngomong di sini. Salah itu. Itu tidak boleh seperti itu antara suami istri. Sang istri berhak untuk tubdi ra'yaha, dia menampakkan sarannya. Dan mungkin saran perempuan banyak yang bagus, seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan kepada Ummu Salamah.
Ummu Salamah memberikan saran yang bagus ketika Rasulullah SAW tidak jadi berumrah. Kemudian para sahabat Nabi enggan untuk bertahallul karena ini sudah lama meninggalkan kota Mekah. Kemudian datang tidak boleh kita masuk ke dalam kota Mekah, padahal kita ingin berumrah, tidak ingin berperang. Apa salah kita, dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah, kemudian pulang dan beliau bertahallul. Para sahabat enggan. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan saran agar engkau keluar, panggil tukang cukur Pak rambutmu, bagikan kepada mereka. Akhirnya para sahabat mengikut semua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi hentikan suami mengatakan, diam, cuma saya yang boleh berbicara di sini. Ya. Ini tidak benar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya para ikhwan yang dirahmati Allah, mengucapkan salam, masuk rumah dengan mengucapkan salam. Ini sebagaimana ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 61. Kemudian juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik fasallim." Wahai anakku sayang, jika engkau masuk ke dalam rumahmu, rumah di dalamnya ada istrimu, maka ucapkan salam. Yakun salamuka barakatan 'alaik wa 'ala ahli baiti. Salammu akan menjadi berkah untuk rumahmu dan untuk orang-orang yang ada di dalam rumahmu. Termasuk dalamnya istri kita. Nah, kemudian selanjutnya termasuk muasyarah bil ma'ruf, memuliakannya di hadapan keluarganya. Sebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan keluarganya. Ya. Sebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan keluarganya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahaqqu ma ukrima alaihi rajul ibnatu wa ukhtuh." Yang artinya, dan yang paling berhak seseorang lelaki suami memuliakan istrinya adalah dengan menyebutkan kebaikannya di hadapan saudari-saudarinya, di hadapan keluarga-keluarganya. Itu kadang-kadang laki-laki kurang peka di situ. Bilang di hadapan ibunya, "Nih, anakmu, Bu, alhamdulillah memuaskan suaminya." Senang dia, bahagia dia, ya, tentram perasaannya, senang karena kita sudah melaksanakan kewajiban. Nah, mengobatinya jika ia sakit, ini termasuk daripada muasyarah bil ma'ruf. Seperti misalkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau tidak ikut perang Badar karena menemani Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, "Aqim ma'aha walaka ajru man syahida Badr bersama." Yang artinya, wahai Utsman, diamlah engkau bersama Ruqayyah. Engkau akan mendapatkan pahala orang yang ikut berperang Badar. Sebagian suami kadang-kadang kalau istri sakit malah dimarahin. Kamu nih sakit aja, ke rumah sakit mahal sekarang, dokter mahal, obat mahal, sakit aja kerjaan. Jangan dimarahin para ikhwan yang dirahmati Allah. Akan tetapi harus diobati, harus diobati. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlaku adil di antara para istri. Nah, ini bagi yang berpoligami, ya. Syarat utamanya adalah adil, dan adil itu tidak akan bisa dilakukan oleh seorang yang berpoligami, ya. Walau harastum, kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalian bersungguh-sungguh. Artinya pasti ada yang tidak diadili di dalam kelakuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan, ini pendapat jumhur, ya, jika seorang satu suami dicukupkan dengan satu istri, matanya terjaga dengan istri tersebut, kemaluannya terjaga dengan istri tersebut, maka menurut jumhur, bukan saya, jumhur ulama, itu lebih afdal. Kenapa? Karena tadi bagaimanapun dia akan terperosok ke dalam ketidakadilan, ya, bagaimana. Kemudian saya pernah bahas tentang masalah qanaah. Qanaah itu
puas dengan pemberian Allah. Unsurnya 3. Ar-ridha bima ata'allahu walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Kemudian yang kedua, tarku tasyawuf lil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Kemudian saya baca waktu itu karena ingin mengisi kajian tentang qanaah. Salah satu potret qanaah adalah beristri satu. Sampai tepuk tangan ibu. Salah satu potret qanaah adalah beristri satu. Artinya gini, kalau seandainya kita terapkan 3 unsur tadi ya, ridha dengan pemberian Allah walau kurang dari cukup. Misalkan saya sebenarnya Ustaz inginnya tuh tinggi, putih, semampai gitu ya, rambut lurus, kemudian kulit putih, itu tiang listriknya ya. Tapi sekarang yang ada ya ini, dan saya mencukupkan dengan ini, mata saya terjaga, kemaluan saya terjaga, maka itu sudah mencukupi ya. Kemudian tidak mencari yang tidak ada. Pengennya Ustaz yang agak mancung sedikit, tapi yang ada cukup sepertinya. Tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Ini potret qanaah ya. Ini potret qanaah. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jika dia ingin berpoligami, maka itu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Jadi harus adil ya. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 129, "Walan tastati'u." Lan di situ huruf peniadaan untuk kesempurnaan, tidak akan pernah sama sekali. Anta adilu, kamu berbuat adil, walau harastum, meskipun kalian bersungguh-sungguh. Ya, anta adilu bainan nisa. Kenapa? Karena pasti ada yang ketidakadilan, pasti ada. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya adalah bersama-sama dengan mengurus rumah, dengannya mengurus rumah jika ada kesempatan untuk itu. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yakunu fi mihnati ahli. Adalah Rasulullah SAW kebiasaannya membantu istrinya di rumah. Fa idza hadaratis salat kharaja ila salat. Kalau datang adzan waktu salat, maka beliau pergi menuju salat. Sebagian suami kadang tidak tahu dan tidak mau tahu untuk ke dapur, tempat cuci pakaian. Itu ada suami yang tidak pernah masuk ke situ. Lama bertahun-tahun dia bangun rumah itu, tidak pernah masuk ke tempat cuci pakaian. Bantulah istri. Itu termasuk daripada muasyarah bil ma'ruf. Lihat lagi Aisyah berkata, "Kana basyaran minal basyar, yufli thawbah." Rasulullah SAW seperti manusia layaknya. Saya ada sedikit di sini. Seperti manusia layaknya. Seperti apa? Yufli thawbah. Beliau menjahit bajunya sendiri, wa yahlubu syata, dan beliau merah susu kambingnya sendiri, wa yakhdimu nafsah, dan berbuat untuk dirinya sendiri. Berbuat untuk dirinya sendiri. Begitulah manusia layak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi adalah hak-hak istri atas suami. Ya. Baik, kita masuk sekarang hak-hak suami atas istri. Nah, ibu-ibu di sini harus sabar. Ya, dan saya pesan jangan sampai pembicaraannya begini. Misalkan nih, hak pertama apa? Mentaatinya dalam kebaikan, tapi Ustadz dianya selingkuh. Itu nasihat ini semua nanti ada berapa hak ini? Ada 11 hak, tidak akan bermanfaat selalu seperti itu. Dan ini penyakit sering saya dapati kalau sedang membicarakan hak suami. Ya, misalkan lagi istri harus taat kepada suami, tapi Ustadz dianya bakhil. Nah, ini nggak masuk nanti. Pokoknya terima saja. Iya, istri wajib taat.
Masalah suami bakhil itu nanti. Tugas ibu-ibu sekarang mendengarkan dengan seksama, jadikan sebagai ilmu, kemudian berusaha mengamalkan. Jangan di-compare. Karena kalau di-compare nggak akan masuk jadi ilmu. Yang ada cuma emosi. Kita disuruh taat, Ustaz. Masa suami saya, kamu tugas kamu taat. Saya mau berhubungan dengan perempuan lain, pokoknya tugas kamu taat. Begitu kah, Ustaz? Nah ini nanti nggak akan jadi ilmu. Yang ada jadi masalah. Paham maksudnya? Ya. Jadi tugas ibu sekarang dengarkan, sebagaimana bapak-bapak tadi tidak demo saya, ya, semuanya mendengarkan dengan seksama, ya. Baik. Yang pertama, ya, adalah mentaati suami dalam kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah di dalam yang ma'ruf, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang maksiat. Apa dalilnya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihat qanitat." Para lelaki adalah pemimpin atas para istri. Disebabkan Allah memuliakan sebagian daripada sebagian yang lain, dan disebabkan para lelaki memberikan nafkah dari harta mereka kepada para istri, maka wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Apa itu qanitat? Dijelaskan oleh para ulama tafsir, muti'at li azwajihinnya, taat kepada suaminya, ya, taat kepada suaminya. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nisa'i khair, istri mana yang paling baik? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, allati tasurruhu idza nadhar, yang membahagiakan suami jika sang suami melihatnya, wa tuti'uhu idza amar, dan yang mentaati suami jika sang suami memerintahkannya, wala tukhalifuhu fi nafsihi wala malihi bima yakrah, dan tidak menyelisih suami baik dalam urusan harta atau menjaga diri dengan sesuatu yang dibenci oleh sang suami. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taati suami dalam kebaikan. Selama memerintahkan kebaikan, taati suami, jangan sampai tidak mentaati. Lihat lagi hadis. Ini yang luar biasa juga. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Husain bin Muhsin. Bibinya bercerita, bibinya Husain, ataitu Rasulullah SAW fi ba'dil haja, aku pernah bertemu dengan Rasulullah SAW karena ada sebuah keperluan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ihadi, wahai fulanah, adzati ba'lin, apakah engkau adzatu ba'lin, apakah engkau punya suami? Alat na'am. Kata sang bibi mengatakan, iya, saya sudah punya suami wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kaifa anti lahu, lihat, bagaimana sikapmu terhadapnya? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Ini ingat ibu-ibu, perhatikan sikap kita kepada suami kita, taat atau tidak. Itu prestasi ibu di rumah, ya. Usahakan bertahun-tahun nikah. Salah satu prestasi seorang perempuan ketika menjadi istri adalah bagaimana sikap kita kepada suami kita, taat atau tidak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, perempuan itu menjawab, ma'alu illa ma'ajaz, wahai Rasulullah, aku sangat memperhatikan perintah-perintahnya, kecuali yang aku tidak sanggup lagi.
Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan perkara yang kedua, "Fanduri aina anti minhu," wahai istri, perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu kepadamu. Rela tidak? Itu yang harus ada dalam benak seorang istri. Suami saya rela tidak, rela tidak, rela tidak. Selalu ada itu. Itu prestasi kedua dari seorang istri. Apakah perintah-perintahnya ditaati? Pernahkah dia tidak mentaati perintah suaminya? Ataukah dia, yang kedua adalah, apakah dia menjaga bagaimana perasaan suami terhadapnya? Bagaimana perasaan suami terhadapnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian perhatikan juga hak suami lebih tinggi daripada hak orang tua bagi perempuan yang sudah menikah. Ya, perhatikan baik-baik. Hak seorang suami lebih tinggi daripada hak orang tua untuk perempuan yang sudah menikah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tadi, ayat 34, "Fassalihat qanitat hafizat bima hafizallah." Wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang qanitat, muti'at, yaitu taat kepada suami. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, catat baik-baik di perkataan beliau. Beliau mengatakan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa laisa 'alal mar'ah ba'da haqqillahi wa rasulih aujaba min haqqiz zauj." Tidak ada atas kewajiban atas seorang wanita setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya yang lebih wajib daripada menunaikan hak suaminya. Ini ada perempuan, dia tunaikan hak Allah dan hak Rasulnya. Tidak ada yang lebih wajib setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya kecuali hak suaminya. Ya. Syekhul Islam juga berkata, "Fal mar'ah 'inda zawjiha tushbihu ar-raqiqa." Seorang istri saat bersama suaminya seperti budak. Ya. Wal asir, dan tawanan. Falaysa laha an takhruja min manzili illa bi'idnih. Tidak boleh seorang istri keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Sawa'un amaraha abuha wa ummuha au ummuha au ghaira abuwaiha bittifaqil a'immah. Baik yang memerintahkan itu bapaknya atau ibunya istri atau selain keduanya. Ini dengan kesepakatan para ulama. Ini nggak main perasaan di sini, tetapi melihat dalil yang ada. Dalilnya qanitat, taat kepada suaminya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis tapi lemah, tapi saya sebutkan. Kalau sahih ini sangat kuat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayyun nasi 'azzamu haqqan 'al-mar'ah?" Manusia manakah yang paling besar haknya yang wajib ditunaikan oleh seorang perempuan? Kata Rasulullah SAW, "Zaujuha," suaminya. Ya. Hak yang paling besar yang wajib ditunaikan oleh seorang istri adalah hak suaminya. Wa ayyun nasi 'azzamu haqqan 'ala rajul. Adapun laki-laki, hak siapakah yang paling besar dia tunaikan? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ummuhu," ibunya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada hak suami atas istri adalah memberikan pelajaran dan menghukumnya jika berbuat penyelewengan, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Ya, berikan pelajaran. Yang pertama yaitu jika ditakutkan sang istri ini tidak taat kepada suami, maka dinasihati. Tetap tidak mau juga, maka dipisahi ranjang. Tetap tidak mau juga,
maka boleh dipukul. Tapi syarat memukul, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah darban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi yang pertama nasihat, yang kedua pisah ranjang, yang ketiga memukul. Nah, syarat memukul adalah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kemudian syarat memukul juga adalah tidak boleh di wajah. Pukulan yang tidak menyakitkan itu bagaimana? Kata Abdullah bin Abbas, as-siwak wa nahwu. Seperti orang memukul pakai siwak. Ya, kayu siwak, tahu kan? Ustaz, sakit, Ustaz. Malah diketawain nanti. Nah, jawabannya bukan untuk menyakiti memang, tetapi itu peringatan yang sudah semi keras. Ya, yang sudah semi keras. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, meninggalkan pukulan atau memukul, maka yang lebih afdal dengan kesepakatan para ulama adalah meninggalkan pukulan dan hanya dengan ancaman saja. Itu yang lebih afdal. Ya, itu yang lebih afdal. Nah. Kemudian selanjutnya, hak suami adalah ikut tinggal bersama suami. Ya, tidak boleh sang istri beralasan ingin mengurus ibunya, kecuali kalau seandainya sudah disyaratkan sebelum menikah. Ya, saya mau menerima lamaran saudara asalkan saya punya syarat. Ini namanya syartun fin nikah, syarat pranikah. Beda dengan syartun nikah, syarat nikah. Kalau syarat nikah itu ada kedua mempelai, ada dua saksi, ada ijab qabul, ada mahar dan seterusnya. Itu syarat menikah. Nah, ini syarat di dalam menikah, syarat pranikah. Saya mau menerima lamaran saudara asalkan saya diizinkan untuk mengurus ibu sampai ibu sembuh atau sampai ibu meninggal. Jika sang suami sepakat, maka pada saat itu terjadi pernikahan. Nah, ikut tinggal bersama suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi." Ketika Nabi Musa selesai menunaikan tugas, maka beliau berjalan dengan istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dalilun ala anna ar-rajula yadhhabu bi ahli haitsu syaa. Ini dalil bahwasanya seorang suami berhak untuk membawa istrinya kemanapun dia pergi. Dan saya pesan ini, Bapak Ibu, ya, LDR tidak nyunnah. Long distance relationship itu tidak nyunnah. Berapa banyak yang selingkuh gara-gara LDR, ya, tidak nyunnah. Kemudian yang keempat, istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wala tasumu illa bi idzni zawjiha, dan tidak berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Sebabnya apa? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sebab hadza tahrim, sebab haramnya seorang istri berpuasa sunnah dengan adanya suami adalah anna lizauj haqqal istimta' biha fi kulli waqt. Seorang suami berhak menikmati istrinya di setiap waktu. Seorang suami berhak menggauli istrinya di setiap waktu. Wa haqquhu wajibun 'alal fawr fala yafutu bitatawwu'. Dan hak suami wajib ditunaikan segera, tidak boleh ditunda-tunda dengan mengerjakan amalan sunnah. Ya,
Ini sebabnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada perkataan menarik. Nanti ini akan saya bahas, saya nggak tahu nih mau kapan dibahasnya. Tetapi ada 5 atau 6 perkara yang sama-sama suami istri harus menjaganya. Ini hak bersama namanya. Kalau ini kan hak istri atas suami, hak suami atas istri. Ada 6 perkara yang hak bersama. Salah satu diantaranya adalah hubungan ranjang. Nah, jadi sebabnya itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau istri sedang sholat sunnah, apakah juga harus dengan izin suami? Istri ingin melakukan sunnah, sholat sunnah, apakah harus dengan izin suami juga? Kalau tadi kan puasa tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suami. Sedangkan sholat sunnah, apakah harus dengan izin suami juga atau tidak? Maka dijawab oleh Imam Mula Ali Al-Qari' dalam kitabnya Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatul Masabih, wa inna ma lam yulhaq bis-shaum fi dzalika salatu tatawwu li qasri zamaniha. Salat tidak disamakan dengan puasa. Kenapa? Karena salat sebentar aja. Beda dengan puasa berjam-jam. Ya, bisa tidak sabar suami, akhirnya dia mungkin berzina atau yang semisalnya. Tetapi salat sebentar saja. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya juga adalah istri tidak boleh berpuasa dan termasuk yang disamakan dengan puasa adalah i'tikaf. Tidak boleh beriktikaf kecuali dengan izin suami. Tidak boleh beriktikaf kecuali dengan izin suami. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apakah apabila sang suami pergi bersafar, tidak ada di sampingnya, apakah sang istri jika ingin puasa sunnah harus juga dengan izin suaminya? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tasumul mar'ah wa ba'luha syahid. Seorang istri tidak boleh berpuasa dalam keadaan suaminya sedang hadir di sampingnya. Adapun suaminya sedang safar, maka tidak wajib izin dengan siapa? Dengan suaminya. Ternyata hari itu sang istri puasa, kemudian sang suami safar. Belum 10 menit sang suami pulang, minta dilayani. Bagaimana sikap istri? Maka harus membatalkannya. Taib, ini azan dulu. Mungkin belum selesai ya kajian kita. Setelah azan saya mohon izin kepada DKM Masjid untuk menjawab pertanyaan. Boleh ya? Jawab pertanyaan baru setelah sholat. Nggak tahu nih apakah kita lanjutkan atau tidak ya, karena masih banyak yang lain yang harus disampaikan untuk istri terkhusus ya. Wallahu a'lam. Dan juga agar saya tidak punya hutang dalam kajian Islam intensif ini. Setelah sholat lanjut? Lanjut ya. Bapak-bapak semangat nih karena harus bayar. Baik, silakan azan dulu.
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, sebelum salat saya jawab sebentar ya. Habis itu kita salat qabliyah. Saya sebelum menikah memiliki hutang. Apakah setelah menikah hutang tersebut menjadi tanggungan suami? Tidak. Tetap si istri yang menanggung hutang tersebut. Ya. Tugas suami adalah menafkahi istri. Nah nanti nafkah dari suami tersebut mau dibayarkan hutang terserah istri, tetapi suami tidak mempunyai tanggung jawab untuk membayarkan hutang sang istri. Wallahu a'lam. Apabila bukan, apakah saya harus bekerja dan melunasi hutang tersebut? Karena saat ini suami saya juga sedang tidak bekerja. Saya khawatir ajal lebih dahulu datang daripada rezeki untuk melunasi hutang tersebut. Yang jelas dilunasi hutangnya, mau dia bekerja, mau dia meminjam kepada yang lain atau yang seterusnya, dia dilunasi hutangnya atau minimal dia minta halal kepada yang menghutanginya. Wallahu a'lam. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang istri ketika rasa cinta kepada suami sudah tidak ada? Ini dikarenakan kezaliman suami di masa lalu. Selama pernikahan kami hampir semua kezaliman dalam rumah tangga selalu beliau lakukan. Saya memaafkan beliau namun tetap membuat rasa cinta saya kepada beliau membuat rasa cinta saya kepada beliau mungkin hilang gitu ya. Maka jawabannya adalah yang seperti ini jangan terlalu berlama-lama. Saya sering nasihatkan kepada para perempuan, kalau memang sudah tidak cinta maka gugat cerai daripada saudari tidak mendapatkan kebahagiaan. Tetapi tadi kalau menggugat cerai, salah satu konsekuensinya saudari dalam posisi janda, apalagi kalau sudah punya anak. Maka itu harus perlu diperhatikan baik-baik. Anak kita, sebagaimana sudah saya katakan, itu adalah investasi bagi kita. Jangan sampai seseorang melakukan keburukan pada anak kita gara-gara dengan cerai tersebut. Ya. Tapi kalau tidak sanggup maka saudari berhak untuk mencari kebahagiaan. Jangan lama-lama. Kadang begini, saya pernah dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini istri 15 tahun, serumah tapi tidak sekamar.
Suruma, tapi tidak setahun, 15 tahun, bayangkan. Ini tidak benar. Seorang perempuan berhak untuk mendapatkan sentuhan lahir dan batin, ya. Wallahu a'lam. Dan jangan lama-lama, karena nanti umur, Ustadz saya 10 tahun dapat pertanyaan seperti juga, 10 tahun tidak dapat lapkah lahir batin. Itu saya tuduh langsung ibunya, ibu bohong kali, nggak benar kali ini. Karena bagaimana kok bisa 10 tahun tidak dapat nafkah lahir batin? Jadi jangan lama-lama. Kalau memang tidak sanggup untuk bersama lagi, maka beristikharah, kemudian setelah itu lakukan yang sudah menjadi niatan di dalam kalbu. Kalau niatannya ingin bersatu, jangan mengeluh, jangan